Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Isteni Maulana Kusuma dari kelas DSD semester 4. Hari ini saya akan mengajar tentang tematik tema 8, subtema 1 tentang daerah tempat tinggalku. Ini tuh pembelajaran kelima. Baik, saya akan memulai mengajar. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Sebelum memulai belajar, kita harus membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Baik, sekarang kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Setelah kita membaca surat-surat pendek, Ibu akan menjelaskan tema yang akan kita pelajari. Tema yang akan kita pelajari itu daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku itu adalah daerah yang kita tempati selama kita hidup. Daerah tempat tinggalku itu kita bisa bertemu dengan masyarakat luas, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa bertemu dengan keluarga. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari adalah keberagaman karakteristik individu. Sebelum kita mengetahui lebih jelasnya, kalian harus tahu dulu keberagaman itu apa. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat berbagai banyak perbedaan dalam berbagai bidang, yaitu suku, ras, agama, dan budaya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman karakteristik. Keberagaman karakteristik adalah perbedaan yang dimiliki pada setiap individu manusia. Keberagaman ini dapat dilihat dari berbagai bentuk. Salah satunya adalah keberagaman karakteristik sifat. Sifat atau watak ini ada pada diri manusia. Beragam sekali watak atau sifat yang dimiliki oleh individu. Contohnya adalah pemarah, rajin, malas, baik hati, ramah, pintar, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh gambar bagaimana sih keberagaman karakteristik sifat itu. Ini adalah contoh keberagaman sifat, yaitu di sini ada gambar ayah dan ibu sedang berjalan sore misalnya. Nah, keberagaman sifatnya apa? Ibu dan ayah itu adalah sifatnya rajin berjalan atau berolahraga di luar ruangan. Nah, di sini ada gambar kakak dan adik sedang mengendarai sepeda. Nah, tandanya sifatnya kakak dan adik ini adalah rajin berolahraga sepeda pada sore hari. Kemudian ada lagi gambar adik sedang membaca buku. Nah, tandanya sifat si adik ini adalah si adik rajin membaca buku. Nah, seperti itu contoh keberagaman sifat. Ibu akan memberitahu kepada kalian semua manfaat keberagaman karakteristik individu pada kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah kita dapat memahami sifat anggota keluarga. Yang kedua, membentuk rasa saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang ketiga, mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah. Yang keempat, meminimalisir adanya perselisihan. Yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga. Yang keenam, meningkatkan hubungan kekeluargaan. Nah, itu adalah manfaat yang akan kita dapat apabila kita memiliki keberagaman karakteristik individu pada kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Sekarang Ibu akan memberikan contoh cerita kepada kalian tentang keberagaman karakteristik sifat. Nah, contohnya adalah Rio senang berlibur di rumah saudaranya. Di rumah saudaranya terdapat
banyak koleksi buku seperti komik, novel, buku cerita, buku legenda, dongeng, dan lain-lain. Karena Rio rajin membaca buku, maka Rio sangat senang bermain ke rumah saudaranya. Salah satu buku yang senang dibaca Rio adalah cerita rakyat legenda Sang Kuryang. Ini adalah gambar cerita Sang Kuryang. Ini adalah Sang Kuryang dan ini perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ibu akan menjelaskan cerita dari legenda Sang Kuryang ini. Zaman dahulu kala hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ini Dayang Sumbi. Ia memiliki seorang putra bernama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang memukul seekor anjing peliharaan ibunya yang bernama Tumang. Ternyata Tumang adalah bapak dari Sang Kuryang yang terkutuk. Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang pergi meninggalkan ibunya. Setelah berpuluh-puluh tahun, Sang Kuryang bertemu Dayang Sumbi dan berniat menikahinya karena Dayang Sumbi masih muda. Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, maka ia menolaknya. Karena itu, ia mengajukan syarat untuk membuatkan telaga dan perahu dalam semalam. Karena kegagalannya, Sang Kuryang menendang perahunya sehingga menjelma menjadi gunung tangkuban perahu. Itu adalah cerita singkat dari legenda Sang Kuryang. Setelah ibu memberikan sedikit cerita dari legenda Sang Kuryang, ibu akan menugaskan kalian untuk menuliskan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita legenda Sang Kuryang beserta sifat dari tokoh-tokoh tersebut. Setelah kalian menuliskan tokoh-tokoh yang ada di cerita legenda tersebut, kemudian kalian tulis sifatnya juga, kalian bisa kumpulkan kepada ibu di depan kelas di atas meja. Sekarang ibu akan memberikan ice breaking kepada kalian, yaitu adalah kita akan menyanyi lagu Bubui Bulan. Kenapa lagu Bubui Bulan? Karena cerita legenda Sang Kuryang itu berasal dari Jawa Barat. Maka sekarang kita akan menyanyikan lagu Bubui Bulan yang berasal dari Jawa Barat. Baiklah, sekarang kita akan menyanyi lagu Bubui Bulan. 1, 2, 3. Bubui bulan, bubui bulan, sangai bentang, panon poe di sasate. Unggal bulan, sangrai bentang, unggal poe oge hade. Situ ciburui laukna hese dipanci, deredet hate ningali ngeplak cainan. Du eta saha nu ngaku unggal enjing, deredet hate ningali sorot socana. Setelah kita melakukan ice breaking dan kalian sudah menyelesaikan semua tugas yang ibu sudah berikan, ibu akan memberikan nilai dengan tugas-tugas kalian yang sudah dikumpulkan. Sebelum menutup pembelajaran ini, ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kesimpulannya adalah kalian harus tahu dulu keberagaman itu apa. Keberagaman adalah suatu pola hidup masyarakat yang terdapat berbagai perbedaan di dalamnya. Contohnya adalah suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, kenapa di dalam masyarakat itu ada keberagaman? Karena keberagaman itu penting karena manfaatnya juga banyak, yaitu salah satunya saling menghargai, saling menghormati, memberikan lebih kekeluargaan lagi, dan lain-lain. Lalu ada keberagaman karakteristik. Keberagaman karakteristik itu pasti ada di setiap individu manusia, karena keberagaman karakteristik itu adalah salah satu ciri khas yang ada pada setiap manusia. Jadi orang lain gak punya, orang lain mempunyai ciri khas mereka masing-masing. Sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ibu mau bertanya sekali lagi kepada kalian semua, bagaimana materi yang sudah dijelaskan, jelas atau tidak? Baik, sebelum ibu keluar kelas, mari kita berdoa bersama-sama menutup pelajaran ini dengan alhamdulillah dan membaca surat Al-Asr.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Sadaqallahul adzim. Baiklah, semoga pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membantu kalian dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.